Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Indah Permata. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama, radang usus buntu atau appendicitis. Nah, kalian pada tahu nggak apa itu appendicitis? Yaitu peradangan pada appendix atau usus buntu, seperti kantong kecil berbentuk jari yang menonjol dari usus besar. Appendicitis ini merupakan kondisi darurat medis yang umum dan biasanya memerlukan pembedahan segera untuk mengangkat appendix. Gejalanya atau kelainannya seperti nyeri di perut bagian kanan bawah, awalnya bisa di sekitar pusar. Dan yang kedua, mual dan muntah. Selanjutnya dan yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Yang keempat, demam ringan. Dan yang kelima, perut kembung. 6. Sulit buang angin. 7. Nyeri memburuk saat batuk, berjalan, atau bergerak. Selanjutnya ada juga diagnosis, seperti pemeriksaan fisik atau tekanan pada perut kanan bawah. Selanjutnya, tes darah atau menunjukkan peningkatan sel darah putih. Kemudian, tes urin atau untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih. Lanjut, USG atau untuk melihat kondisi appendix tersebut. Kemudian ada tindakan pengobatannya. Yang pertama, appendektomi atau operasi pengangkatan appendix. 2. Pemberian antibiotik sebelum dan sesudah operasi. Jika belum pecah dan gejalanya ringan, bisa diberikan antibiotik terlebih dahulu atau kasus tertentu. Yang kedua, sembelit. Sembelit ini di mana kondisi seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau buang air lebih jarang dari biasanya atau kurang dari 3 kali seminggu. Feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Gejalanya, frekuensi buang air besar yang jarang, feses keras dan kering, mengejan saat buang air besar, perasaan tidak tuntas saat BAB, perut terasa penuh atau kembung, nyeri pada perut. Diagnosisnya seperti wawancara medis dan riwayat kebiasaan BAB. Pemeriksaan fisik atau termasuk colok dubur, pemeriksaan Röntgen perut jika diperlukan, pemeriksaan kolonoskopi atau sigmoidoskopi. Selanjutnya ada juga tindakan pengobatan, perubahan pola makan atau tingkatkan serat air putih, dan aktivitas fisik yang rutin, penggunaan laksatif jika diperlukan. Kemudian biofeedback atau terapi perilaku atau untuk kasus kronis. Selanjutnya, bisa mengobati penyebab dasar jika ada, misalnya gangguan saraf, hipotiroidisme. Dan ada juga langkah-langkah pencegahan sembelit. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat secara teratur. 2. Minum cukup air. Dan yang ketiga, tidak menunda atau menahan keinginan BAB. Yang keempat, menghindari kebiasaan makan makanan cepat saji yang minum serat. Selanjutnya ada hipotiroidisme, yaitu di mana kondisi kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid.
Hormon ini sangat berperan penting dalam mengatur metabolisme pada tubuh. Gejalanya atau kelainannya seperti yang pertama penambahan berat badan, dan yang kedua sembelit, 3 kulit kering, 4 intoleransi terhadap suhu dingin, kelima depresi atau lambat berpikir, 6 detak jantung melambat, 7 pembengkakan pada wajah, 8 suara serak, 9 menstruasi tidak teratur, dan yang ke-10 rambut menipis. Diagnosisnya seperti tes darah. Biasanya meningkatkan 2 pre-tiroisin, biasanya rendah. 3 pemeriksaan antibodi atau anti tiroid atau untuk deteksi Hashimoto. Tindakan pengobatannya seperti terapi hormon pengganti menggunakan atau obat tiroid sintetik. Dan yang kedua, monitoring berkala kadar dan T4. 3 penyesuaian dosis berdasarkan kebutuhan individu. Dan yang keempat, pola makan sehat dan olahraga ringan. Sampai situlah video dari saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.